Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya Anda mau berdoa, nanti juga akan disebutkan oleh beliau tentang syarat-syaratnya ya. Jangan pernah meninggalkan poin-poin ini, walaupun nanti akan disinggung. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu orang dosen, saya berbagi dulu, di Ummul Qura, namanya Dr. Muhammad. Beliau menceritakan di salah satu kisah berhubungan dengan masalah sahabat dekatnya. Sahabat dekatnya ini orang soleh, laki-laki, melamar seorang wanita di Mekah terjadi, dan sudah ditentukan tanggalnya. Nah, ternyata 2 bulan sebelum kejadian pernikahan tersebut dibatalkan oleh si pihak perempuan tanpa sebab. Orang tua perempuan pun didatangi oleh si laki-laki ini, ditanya kenapa, mereka juga tidak tahu. Pokoknya perempuan ini hanya minta satu saja, batalkan pernikahan. Tidak mau sama laki-laki ini. Tadi awalnya sudah sepakat nih. Seperti itu kejadiannya. Lalu kemudian kata Dr. Muhammad, saya setiap kali ketemu dengan teman saya ini, saya selalu dengar dia merengek sama Allah. Selalu. Antara azan dan iqamah, ada kesempatan, lagi sholat malam selalu, ya Allah kembalikan perempuan itu buat saya sudah suka dia. Dia mohon-mohon sama Allah. Kalau didengar doanya ini, harusnya diijabah. Kata Dr. Muhammad, kadang-kadang karena saya kesiannya melihat dia berdoa, saya juga berdoa, ya Allah berikan apa yang dia minta. Gitu kan? Iya, begitu kisahnya. Tapi subhanallah, Allah nggak kasih. Dia makin merengek sama Allah, nggak kasih. Terbukti setelah 2 bulan, ini kan 2 bulan lagi hari H pernikahan. Perempuan itu rupanya tunggu sampai hari H itu lewat, kemudian dia nikah sama laki-laki lain. Kisah nyatanya begitu. Tapi subhanallah kata Dr. Muhammad, begitu perempuan itu nikah sama laki-laki lain, karena sudah status istri orang, teman saya berhenti berdoa. Karena tidak mungkin berdoa, ya Allah ceraikan dia kan gitu. Maka dia berhenti berdoa, dia bilang teman saya. Tapi saya justru tahu bagaimana Allah cintanya sama teman saya, justru setelah perempuan itu nikah sama laki-laki lain. Dia bilang ini kejadian nyata, 1 bulan pertama, itu kisah nyatanya beliau. Beliau mengatakan 1 bulan pertama, perempuan ini ternyata terdeteksi kena kanker payudara yang ganas. Stadium sekian yang harus dipotong payudaranya. Yang sebelah kanan, itu kisah nyata. Bulan kedua, ternyata menular ke payudara sebelah kiri, dipotong sebelah kiri. Dan bulan ketiga, kata Syekh Muhammad, Dr. Muhammad ini, ada masalah di urat saraf bagian belakang si wanita ini membuat kedua matanya buta. Bulan keempat meninggal perempuan itu. Apa kata Dr. Muhammad? Saya setelah kejadian ini maha tahu bagaimana cintanya Allah pada teman saya. Kalau dia nikah sama perempuan itu, bagaimana sedihnya dia nanti kalau sudah jadi istrinya. Ini kisah nyata. Dan ada sekian ribu kisah berhubungan dengan masalah ini. Oleh karena itu jangan pernah sangka buruk dengan Allah. Sangka baik saja. Kalau kita mau makan ini nggak jadi, kalau kita mau minum itu nggak jadi, mau nikah, mau kerja sekarang nggak jadi, ya sudah. Ya Allah, berarti ini yang terbaik yang kau berikan. Berikan aku gantinya. Selesai, ikhtiar aja yang lain. Nggak usah bersedih-sedih berlama-lama di situ, nggak usah, dunia sebentar. Kan gitu. Nah itu yang sebenarnya pesannya. Jadi kita sesuai dengan sangka kepada Allah SWT. Lalu selanjutnya kata Nabi SAW, selanjutnya Allah mengatakan, dan aku besertanya bersama dengan hamba apabila dia mengingatku. Kalau Bapak Ibu selalu berzikir, baik itu secara zahir tadi, dengan lisan, ya yang terbaik tadi adalah lisan sama hati, atau dengan hati saja atau dengan lisan saja, maka aku ya akan selalu mengingat. Apabila ia mengingatku, aku akan berserta bersama. Aku akan bersertanya apabila ia mengingatku. Apabila ia mengingatku dalam dirinya sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku juga. Jika hambaku mengingatku di hadapan sekumpulan orang, kayak Bapak Ibu lagi di pasar, lagi di jalan, tetap berzikir. Ya, tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik mengingat itu dengan zikir dengan lisan tadi, atau misalnya meninggalkan apa yang Allah larang atau mengerjakan apa yang Allah perintahkan, maka aku pun kata Allah akan mengingatnya di hadapan sekumpulan makhluk yang lebih baik dari itu. Maksudnya di kalangan para malaikat. Jika ia mendekatkan diri kepadaku sejengkal saja, sedikit kita berupaya, kayak misalnya Bapak Ibu sedikit, saya sudah mulai mau sholat malam, saya mulai mau sholat duha, saya mulai mau sedekah, saya mulai mau belajar, saya mulai mau tutup aurat, mulai sedikit saja sejengkal, maka kata Allah, aku akan mendekat pada hamba tersebut sehasta. Ya, kita sejengkal, Allah sesiku. Ya. Kemudian selanjutnya, jika ia mendekatkan diri kepadaku sehasta, sesiku, aku akan mendekat kepadanya sedepah, 1 lengan. Ya. Dan jika dia mendekatkan diri kepadaku dengan berjalan, aku akan mendekatinya dengan berjalan cepat atau berlari kecil. Ya, artinya sedikit saja kita berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, Allah langsung mendekatkan diri kepada kita. Ya,
Ada juga poin penting, ini sebagai penutup ya. Mungkin setelah ini kalau ada mau bertanya silakan, kita akan lanjutkan pertemuan karena nanti ini adalah pembahasan kedua tentang macam-macam doa. Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya Anda mau berdoa, nanti juga akan disebutkan oleh beliau tentang syarat-syaratnya ya. Jangan pernah meninggalkan poin-poin ini, walaupun nanti akan disinggung. Yang pertama, mulai dengan memuji Allah dan membaca salawat kepada Nabi SAW. Harus selalu itu. Minimal gini, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, minimal. Lalu bilang, ya Allah sembuhkan penyakitku, ya Allah mudahkan urusanku, ya Allah berkahi hidupku dan seterusnya. Ya, jadi jangan pernah berdoa tanpa memulai, kecuali doa itu memang diajarkan oleh Nabi SAW tanpa memulai dengan pujian. Contoh kita mau masuk kamar mandi, ya kita langsung saja baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, atau kita keluar mengatakan ghufranak misalnya, atau doa makan kita tinggal baca bismillah, habis makan alhamdulillah. Ini semua tidak butuh membaca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tapi kalau doa permohonan, maka Bapak Ibu mulai dengan memuji Allah dulu ya. Makin banyak pujiannya makin bagus. Kadang-kadang nanti kita akan belajar di buku kita ini, kadang-kadang doa Nabi Muhammad SAW itu panjang sekali pujiannya, ujungnya terakhir cuma minta Allah ampuni. Tapi pujiannya, wahai Tuhan yang alam semesta, pencipta alam semesta ini, yang menciptakan jin dan manusia, yang menciptakan surga dan neraka, puji-pujian banyak sekali. Ya. Maka nanti ujungnya ternyata minta satu poin. Itu memang penting sekali. Karena pernah ada sahabat Bapak Ibu sekalian masuk masjid Nabi SAW, lalu dia bilang langsung, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Kata Nabi SAW, ista'jala hadza. Orang ini tergesa-gesa sekali. Harusnya dia memuji Allah dulu, dia membaca salawat kepadaku, baru kemudian dia sampaikan hajatnya. Karena itu doa permohonan. Ini bukan doa yang kita tadi terikat dengan mau kamar mandi, keluar kamar mandi dan seterusnya ya. Kita sedang memohon hajat tertentu. Jadi harus mulai dengan memuji Allah dan baca salawat kepada Nabi SAW. Kata Umar bin Khattab, doa kalian akan dihijab oleh Allah, tidak diterima selama kalian tidak baca salawat kepada Nabi SAW. Ya, mulai dengan itu, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kedua, pilih tutur kata yang santun dan baik. Ingatlah, Allah itu tidak tuli, Allah itu mendengar. Tidak usah teriak-teriak. Ya, nanti ada bab sendiri dibahas oleh beliau karena pentingnya tidak keras suara, tidak juga terlalu menghilangkan suara. Bagaimana kita menyampaikannya sesuai dengan adab dan tata keramanya ya. Pilih tutur kata yang paling baik ya. Kemudian yang ketiga adalah meminta atau tidak meminta sesuatu yang haram, serta menjauhi semuanya yang berhubungan dengan yang haram. Pakaian, makanan, minuman, semua tidak boleh ada yang haram. Karena kita sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, ya, tidak berhenti memohon sampai melihat hasilnya. Terus mohon sampai melihat hasilnya, ya. Terus minta, jangan berhenti. Makanya tadi saya sebutkan hadis waktu di awal pembukaan, kata Nabi SAW, diterima doa seseorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Sahabat tanya, bagaimana tergesa-gesa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, dia bilang, saya sudah berdoa, lalu kemudian belum lihat ijabahnya, kemudian ya dia berhenti berdoa. Kemudian yang keenam, ya, yang kelima, yang perlu diperhatikan juga adalah memohon dan bertawassul kepada Allah, memperkuat doa itu dengan tawassul, dengan amal-amal saleh. Seperti misalnya untuk diijabah supaya disembuhkan penyakit, dimudahkan urusan, selain berdoa, sedekah juga. Dikuatkan dengan itu. Kita sedekah atau kita minta orang lain bantu doakan selama orang itu masih hidup. Misalnya, tolong doain saya ya. Walaupun kita tidak usah detail sampaikan saya lagi ada urusan ini, tidak usah. Tapi kita tinggal bilang tolong doain saya supaya dimudahin ya. Atau kita sendiri yang berijtihad setiap kali ketemu sama teman-teman ya, atau kerabat, atau mungkin pasangan suami istri, selalu doakan. Ini yang jarang terjadi kita ya. Jadi kenapa seorang suami tidak selalu mendoakan istrinya, semoga Allah berikan kamu hidayah, semoga Allah jaga kamu, semoga Allah sehatkan. Misal dalam sehari bisa saja kita ucapinkan doa itu. Atau seorang istri selalu mengatakan semoga Allah selalu jaga di luar dari mara bahaya dan segala macam. Kenapa tidak doakan? Kenapa enggak doakan anak-anak dengan hal-hal yang baik gitu ya? Ya, misalnya kita mengatakan semoga Allah jaga, semoga kasih hidayah, semoga kamu jadi anak soleh dan seterusnya. Itu juga teman dengan teman ya. Kalau ketemu gini di majelis ilmu, pada saat sebelum berpisah mungkin ya semoga selalu sehat selalu ya, semoga selalu sukses selalu. Kenapa enggak dibahasakan doa ya semuanya? Jadi kita bisa tawasul dengan amal soleh. Di antaranya
dengan bersedekah dan juga minta orang lain doakan. Ini termasuk yang penting. Yang keenam adalah tidak atau memaksimalkan lah ya waktu-waktu mustajab. Nah, seperti contoh yang sering luput dari kita itu antara azan dan iqamah Bapak Ibu sekalian. Itu waktunya pendek sekali. Makanya kalau mau sholat, apalagi kalau sholatnya di masjid, itu usahakan datang sebelum azan ya. Pas azan sambil jawab muadzin, habis azan itu kan waktu mustajab. Maksimal itu biasanya 10 menit. Kalaupun pakai biasa jam digital di masjid-masjid itu biasa 10 menit ya. Kalau di masjid 15, kalau di Masjidil Haram Mekah Madinah itu biasanya sampai 15 menit. Tapi kita biasa 5 sampai 10 menit. Ini waktunya pendek sekali. Ibu-ibu juga kalau lagi di rumah dengerin azan misalnya dirumandangkan. Pas selesai azan itu waktu mustajab. Berhenti dulu aktivitas yang lainnya, berdoa dulu. Hadap kiblat, angkat tangan, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, sampaikan hajatnya di situ. Ya. Dan ingat, doa-doa itu atau semua jenis ibadah Bapak Ibu sekalian, kalau kita biasakan untuk melakukannya, kita maksimal di situ, maka secara otomatis Allah akan berkahi di situ. Kayak misalnya gini, mungkin ibu kadang-kadang bapak sekalian berdoa, lalu tidak tahu mau ucapin doa apa lagi ya, lalu ditutup dengan salawat kepada Nabi, ya kemudian tutup doanya. Tapi kalau kita rutinkan, seminggu sering berdoa, sebulan sering berdoa, nanti muncul dari lisan kita doa kita tidak pernah terfikir sebelumnya. Allah berkahi di situ. Tiba-tiba kita ucapin tutur kata yang kayak dari mana nih, kita kayak nggak tahu gitu. Nah itu sering terjadi. Ya, tapi keberkahan akan datang. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian harus diikuti dengan keyakinan. Ya, ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Ini yang ketujuh ya. Udu rabbakum muqinuna bil ijabah. Fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan penuh keyakinan karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Ya, jadi kalau cuma ucapin lisan saja begitu doanya tanpa hadir hatinya, ini nggak bisa. Ya, saya tidak yakin Allah terima nggak sih? Gitu. Jadi makin yakin maka makin besar peluang untuk diterima. Ya, makin besar peluang untuk diterima. Dan ingat juga tadi yang poin yang saya bilang ya, kalau Bapak Ibu sedang berdoa, jangan berhenti sampai melihat hasilnya ya. Berdoa terus. Karena ada sebuah riwayat penting untuk kita renungi. Kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, saya Bapak Ibu betul-betul merenungi doanya, meresapi dan mengeluh kesah, yakin Allah sedang mendengar, maka Allah menerlambatkan ijabahnya. Begitu hadisnya, Allah menerlambatkan ijabahnya. Kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, Allah menerlambatkan ijabahnya. Tujuannya apa? Agar hamba tersebut tetap dalam doa. Coba bisa bayangkan gini, kalau kita lagi sakit, ya Allah sembuhin saya, langsung tiba-tiba sembuh. Masih berdoa kah? Allah terlambatkan 3 hari, 1 minggu, supaya kita terus berdoa. Nah, nanti di hari kiamat kata para ulama, andai saja orang-orang yang rajin berdoa ini melihat hasilnya, mereka berharap 24 jam berdoa tidak berhenti karena besarnya pahala yang mereka temukan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, doa itu tidak ada seorang muslim berdoa di muka bumi kecuali diijabah hanya melalui 3 tahapan. Bisa diberikan langsung, atau Allah hilangkan musibah atau masalah yang akan menimpa dia, ya, atau Allah simpankan dalam bentuk pahala yang besar dia panen pada hari kiamat. Nah, khusus yang ketiga ini yang akan panen pahala besar pada hari kiamat, kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang lain, nanti ada orang pada hari kiamat Bapak Ibu sekalian akan diberikan pahala bergunung-gunung, pahalanya banyak sekali. Dan mereka sendiri tidak tahu dari mana itu. Mereka berkata, dari mana ini? Mereka bertanya kepada para malaikat. Maka malaikat mengatakan, ini adalah dari doa-doa kalian yang belum kalian lihat ijabahnya di dunia. Dikasih dalam bentuk pahala bergunung-gunung. Maka apa kata Nabi SAW? Ini pesan penting. Nabi bilang, maka di saat itu mereka berharap agar semua doanya tidak dikasih di dunia. Biar di akhirat saja. Jadi doa itu ibadah. Bapak Ibu lihat hasilnya atau tidak hasilnya akan tetap dapat pahalanya di hari kiamat. Ingat, berdoalah walaupun itu hal yang kecil. Saya selalu sarankan begitu dalam bab doa. Ibu dan bapak keluar mau ke mall saja, minta sama Allah dikasih parkiran, tidak apa-apa. Ya Allah mudahin buat saya parkiran itu. Mau beli pakaian, ya Allah mudahin buat saya pakaian itu. Mau pergi makan pun, ya Allah mudahin supaya saya dapat makanan yang terenak misalnya. Tidak ada sana, berdoa aja semua. Ya, sehingga dalam kehidupan kita tuh selalu interaksi sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu targetnya. Allahu a'lam. Itu kedepannya tentu masih lebih dalam lagi kita membahas masalah doa ya. Ini adalah bagian atau pasal pertama dari definisi
doa itu sendiri. Semoga Allah SWT mengikhlaskan niat kita, menjadikan ini bermanfaat, memenuhi semua hajat-hajat kita, ya, juga menerima seluruh amal-amal soleh kita, serta Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.